say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ulfanadila dengan NIM 742352021 Prodi 21 HTN 3 Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Kali ini saya akan membawakan materi terkait pembuktian khususnya dalam pengadilan tata usaha negara. Membahas terkait pengadilan tata usaha negara, perlu kita ketahui apa itu pengadilan tata usaha negara, di mana pengadilan tata usaha negara merupakan suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian antara pemerintah atau pejabat dengan rakyat ataupun badan hukum. Sedangkan hukum acara PT-UN merupakan hukum yang mengatur terkait prosedural beracara dalam peradilan tata usaha negara. Dalam hukum acara PT-UN pasti ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam suatu persidangan. Salah satunya yaitu tahapan pembuktian. Pembuktian adalah upaya ataupun kemampuan untuk merekonstruksi kejadian di masa lalu untuk mencapai kebenaran. Dalam hal pembuktian pasti akan ada perbedaan antara pembuktian dalam hukum acara pidana, pembuktian dalam hukum acara perdata, dan pembuktian dalam hukum acara PT-UN. Dalam hukum acara perdata, hal-hal apa saja yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yaitu saksi, surat atau tulisan, pengakuan, persangkaan, dan yang terakhir sumpah. Sedangkan dalam hukum acara pidana, apa-apa saja yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yaitu keterangan ahli, keterangan saksi, surat atau tulisan, keterangan terdakwa, petunjuk, monotil jika ada. Sedangkan dalam hukum acara PT-UN yang bisa dijadikan sebagai alat bukti ataupun jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara PT-UN yaitu yang pertama surat atau tulisan, yang kedua yaitu keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat yaitu keterangan dari para pihak, dan yang terakhir adalah pengetahuan dari hakim. Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara, pembuktian merupakan hal yang sangat penting untuk membantu hakim dalam menentukan suatu keputusan yang adil dan berlandaskan pada hukum. Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN mengatur jenis-jenis alat bukti itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama surat ataupun tulisan, yang kedua yaitu keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat pengakuan dari para pihak, dan yang terakhir adalah pengetahuan dari hakim. Yang pertama yaitu surat atau tulisan. Menurut Sudikna Murtakusumo, surat atau tulisan merupakan segala sesuatu yang berisikan tanda-tanda bacaan yang mampu atau yang diwujudkan untuk menyuarakan isi hati ataupun buah pikiran dari seseorang yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Surat di sini terbagi menjadi 3 berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. Yang pertama yaitu akta autentik. Akta autentik adalah akta yang dibuat ataupun melibatkan pejabat yang berwenang. Akta autentik terbagi menjadi 2, yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat dan akta yang dibuat oleh pejabat. Akta yang dibuat oleh pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberikan kewenangan memang untuk membuat suatu akta. Sedangkan akta yang dibuat di hadapan pejabat adalah akta yang memang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tetapi dibuatnya di hadapan pejabat. Adapun perbedaan dari akta yang dibuat di hadapan pejabat ataupun akta yang dibuat oleh pejabat dari segi isinya, bahwa akta yang dibuat oleh pejabat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan akta yang dibuat di hadapan pejabat itu berdasarkan kepentingan dari para pihak. Dari segi tanda tangan, bahwa akta yang dibuat oleh pejabat hanya ditandatangani oleh pejabat saja, sedangkan akta yang dibuat di hadapan pejabat itu ditandatangani oleh pejabat, oleh saksi, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk segi pembuktiannya, bahwa akta yang dibuat oleh pejabat lebih kuat daripada akta yang dibuat di hadapan pejabat. Selanjutnya yaitu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Contohnya itu akta perjanjian.
Yang ketiga yaitu surat-surat lain yang bukan akta. Surat-surat lainnya bukan akta yaitu surat yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Salah satunya yaitu diari atau surat pribadi ataupun surat dagang seperti kwitansi. Alat bukti yang kedua yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan pengetahuan, pengalaman serta keahliannya di bidang tertentu yang berkaitan dengan sengketa yang dipersidangkan. Yang ketiga yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan seseorang yang mengalami, melihat dan merasakan suatu peristiwa yang berkaitan dengan sengketa yang dipersidangkan. Adapun syarat-syarat terkait saksi di sini, yang pertama yaitu tidak memiliki hubungan keluarga sampai 2 derajat ke atas, tidak memiliki hubungan semendah, tidak berumur 17 tahun ke bawah, tidak memiliki hubungan suami istri ataupun telah bercerai, dan yang terakhir yaitu tidak sedang sakit ataupun berada dalam pemangkuan ataupun hilang ingatan. Yang keempat yaitu pengakuan dari para pihak. Pengakuan dari para pihak adalah pengakuan yang disampaikan oleh para pihak, baik itu tergugat maupun penggugat, yang berdasarkan jawaban dari pihak-pihak lain. Salah satu contohnya yaitu pengakuan dari pihak penggugat terhadap jawaban ataupun keputusan yang dikeluarkan oleh pihak tergugat. Yang terakhir yaitu pengetahuan dari hakim. Pengetahuan hakim adalah pengetahuan yang diakui atau diyakini oleh seorang hakim berdasarkan sesuatu, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun pengetahuan yang umum dalam masyarakat.